Halo, apa kabar? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan semangat. Tetap di rumah. Dan saya ingin sharing pada kesempatan kali ini berkaitan dengan ragam aktivitas di dunia maya. Ini banyak sekali webinar, diskusi panel sifatnya daring dengan menggunakan Zoom atau aplikasi yang lain, di mana itu menjadi new normal masyarakat akademisi atau juga para aktivis ya. Saya melihat ini sesuatu yang sangat efektif. Kita bisa banyak ruang untuk belajar dan juga berdiskusi tanpa bikin macet ya, tanpa harus jalan menuju ke tempat tujuan, dan juga nggak usah buang-buang BBM. Ini menjadi new normal yang nampaknya akan berkelanjutan. Tapi saya agak sedikit gregetan nih ya dengan para narasumber yang kadang angle kameranya itu nggak asik banget kalau menurut saya ya. Jadi dalam kesempatan kali ini saya ingin sedikit sharing karena ada banyak webinar atau aktivitas diskusi video conference di Zoom yang juga di live streaming kan di YouTube. Nah, kalau YouTube itu tentu saja berbeda dengan Instagram, punya karakter tersendiri, begitupun dengan angle kameranya. Jadi saya ingin sedikit sharing buat Bapak Ibu semuanya ya. Kadang-kadang saya ngelihat, karena kalau webinar itu aktivitas biasanya dengan menggunakan handphone atau dengan menggunakan laptop. Biasanya yang dipakai adalah kamera bawaan. Jadi kalau kebanyakan saya lihat mereka berada dalam posisi orangnya itu lebih tinggi dibandingkan laptopnya sehingga low angle. Jadi kelihatannya itu raksasa, cuma wajahnya tok yang kelihatan. Ini harus diperhatikan juga karena nggak menarik. Kita bisa bayangkan diskusi berjam-jam ya, 5-10 menit saja bicara dengan hanya muka saja di depan kamera, tentu saja nggak asik. Jadi Anda harus juga mempertimbangkan angle, background ya, mau apa latar belakang yang Anda ingin tampilkan, dan posisi tubuh. Diupayakan MCU ya, medium close up. Medium close up tuh ya setidaknya segini ya, seperti saya sekarang ini ya, perutnya kelihatan, dadanya kelihatan. Jadi jangan kepalanya aja. Biasanya orang itu aktivitasnya kayak gini. Nah ini ya, kalau kayak gini tuh ya muka aja yang ditonton ya nggak menarik. Perlu diingat dalam konteks public speaking, kalau nggak menarik, apa yang disampaikan juga menjadi tidak efektif untuk diterima oleh audiens. Jadi harus kitanya juga menarik ya secara penampilan. Ini terutama angle. Kalau live-nya itu di Instagram, kita boleh potret. Ya, potret itu kameranya itu gini, ya posisinya tuh berdiri. Sementara kalau Zoom dan akan di-live-kan di YouTube itu landscape. Ya, kenapa? Karena karakternya itu berbeda. Ada banyak aktivitas sekalipun di Zoom dan di live streamingkan di YouTube, tapi tetap potret gitu. Itu nggak asik, nanti kiri kanannya hitam gitu kan, terus juga backgroundnya nggak kelihatan. Jadi yang dasar adalah ini adalah landscape, kemudian ini adalah potret ya. Jadi bisa ditanya dulu, ini live Instagram atau di YouTube gitu ya, atau di Facebook. Kalau Facebook juga sama dengan YouTube, jadi landscape. Jadi posisi kameranya harus seperti ini. Berikutnya, kalau menggunakan laptop jangan ditengadahkan ya, diusahakan sejajar. Dan kalau kitanya memang dalam posisi nggak terlalu tercover karena sejajar, kita bisa mundur ya, nanti bisa menggunakan earphone untuk audionya. Tapi kalau untuk speaker aktif juga biar keras ya nggak ada masalah selama nggak feedback ya gitu. Jadi posisinya harus lurus, eye level namanya. Jadi matanya lurus, kemudian backgroundnya kelihatan. Nah ini ya, jadi saya tidak ingin lagi ngelihat ya, terutama para
akademisi ya, para dosen-dosen saya yang saya hormati. Kita sangat bersyukur banget bisa banyak menerima ilmu, tapi kalau kemasannya jauh lebih menarik, tontonannya juga pasti akan asik dan kita bisa bertahan lama untuk menyaksikan presentasi dari narasumber yang berbicara. Ya, ini banyak tokoh-tokoh juga atau bahkan kementerian atau lembaga pemerintahan juga harus memperhatikan background ya. Diupayakan kalau backgroundnya itu kantor pemerintahan ya ada presiden dan wakil presiden, ada Pancasila, bendera gitu kan, jangan kosong melompong aja kayak di lorong sebuah ruangan. Nah itu juga penting untuk diperhatikan. Kalau Anda memang ingin memberikan pesan tertentu terkait dengan perusahaan Anda, organisasi Anda bisa tempelkan logo di dinding begitu kan, untuk juga menjadi hiasan background yang pasti ini akan jauh lebih menarik, tidak hanya sekedar bicaranya saja, karena YouTube ataupun Instagram ini kan audio visual, beda sama podcast atau radio yang hanya mengandalkan suara, jadi penampilan itu menjadi penting. Dalam public speaking, saya belajar bagaimana cara memberikan pesan. Jadi kalau presenternya nggak menarik, nggak asik, tontonannya itu menjemukan, ya pesan yang akan disampaikan juga tidak akan nyampe kepada penerima pesan. Dengan begitu, ya kurang efektif, apalagi dalam durasi yang begitu panjang. Baik, mudah-mudahan tips ini bisa memberikan gambaran lebih baik lagi ya, dan saya berharap aktivitas di dunia maya berkaitan dengan diskusi-diskusi akademik ini terus berkelanjutan dan banyak yang gratisan, yang pasti itu yang saya harapkan. Jadi kita bisa gabung, join pada saat punya waktu untuk nambah ilmu tanpa harus kemana-mana, tetap berada di rumah aja. Salam kreatif, tetap berada di rumah. Rumah adalah tempat yang paling aman. Mari kita bersama lawan corona.